warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Heru Nurosid, mahasiswa PPG PAI Batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Salatiga dengan NIM 27030252057. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 9 1 Atap Wadas Lintang, kelas 9 semester 1 dengan materi bersyukur dengan akioh, peduli sesama dengan berkurban. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Afri Indah Nur Arsi, Ahmad Rafiq, Ayo maju maju, ayo maju maju, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. hafalkan surah-surah pendek untuk pembiasaan sikap religius ya. Untuk pembiasaan marilah kita hafalkan surah Al-Ma'un bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Sedang melatih diri menjadi pembelajar sejati, jangan takut salah, karena dari situlah kita tumbuh dan berkembang ya. Jadi dalam proses belajar ya, kita itu jangan takut untuk salah, karena dari salah itulah ya adalah kita itu menuju proses untuk menjadi sukses. Minggu kemarin ya kita sudah belajar materi terkait tentang etika ya, pergaulan dan komunikasi Islam ya. Pak Guru ingin bertanya ya, jadi ada 4 macam ya kemarin yang sudah kita pelajari pada materi sebelumnya ya. Apa saja terkait tentang etika, pergaulan dan komunikasi Islam ya? Etika pergaulan dengan orang yang tua, Ya, etika pergaulan dengan teman sebaya, ya, etika pergaulan dengan lawan muda, Ya. dan etika pergaulan dengan lawan jenis. ya. Bagus. Kita bahas yaitu bersyukur dengan akikoh, ya, peduli sesama dengan berkurban, ya. Tapi sebelum nanti kita kepadari, Pak Guru mau tanya ya, apakah kalian sudah pernah melihat ya penyembelihan hewan akikoh atau kurban di lingkungan masing-masing? Sudah ya, sudah. Mungkin sudah ada yang tahu ya tata cara penyembelihan hewan akikoh atau kurban yang sesuai dengan syariat Islam? Ada yang tahu? Ya, Mbak. Semangat Allah untuk menyembelih secara mungkin, Ya. mempercepat proses penyembelihan agar hewan tidak tersiksa. Iya, tepat sekali ya. Yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan ketentuan dan hikmah
penyembelihan hewan kurban dan akikah dalam ajaran Islam dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat memperagakan tata cara penyembelihan hewan kurban dan akikah sehingga terbiasa menjalankan ketentuan syariat Islam dalam penyembelihan hewan dan tertanam sikap peduli terhadap lingkungan. Ya, jadi nanti diharapkan kalian itu dapat menjelaskan ketentuan ya dan hikmah penyembelihan hewan kurban dan akikah dalam ajaran Islam dengan benar, penyembelihan hewan sesuai dengan yang disyariatkan oleh agama Islam. Yang kedua, dapat memperagakan ya tata cara penyembelihan hewan kurban dan akikah sehingga terbiasa menjalankan ketentuan syariat Islam dalam penyembelihan hewan dan tertanam sikap peduli terhadap lingkungan. Untuk selanjutnya ya, Pak Guru akan menayangkan sebuah video pembelajaran terkait materi kita, yaitu bersyukur dengan akikah, peduli sesama dengan berkurban. Silakan nanti untuk kalian lihat, kalian cermati ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, jumpa lagi di channel Ayo Kita Belajar. Pada hari ini kita akan belajar rangkuman pendidikan agama Islam kelas 9 bab 4, bersyukur dengan akikah, peduli sesama dengan berkurban. Rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya dapat diwujudkan melalui ibadah kurban dan akikah. Es breathing dulu ya, es breathing biar semangat untuk belajarnya pada pagi ini. Ya, untuk semuanya silakan untuk berdiri ya. Kita akan melakukan untuk melaksanakan senam jari atau ya senam otak ya. Untuk selanjutnya ya, terkait tadi kalian sudah menonton video pembelajaran terkait tentang materi ya, bagaimana tata cara penyembelihan hewan akikah dan kurban ya. Sekarang Pak Guru akan menyampaikan atau menayangkan ya pembahasan pada pembelajaran pagi hari ini, yaitu mengenai studi kasus. Adi adalah siswa kelas 9 SMP yang tinggal di sebuah desa kecil ya. Beberapa minggu sebelum Idul Adha, adik Adi yang baru lahir diberi nama oleh keluarganya. Sebagai bentuk rasa syukur atas kelahiran adiknya, orang tua Adi berencana mengadakan akikah dengan menyembelih 2 ekor kambing. Sesuai dengan anjuran Islam untuk anak laki-laki, tak lama setelah akikah, datang hari raya Idul Adha dan keluarga Adi kembali menyembelih seekor sapi untuk kurban. Daging dari akikah sebagian besar dibagikan kepada tetangga dan dimasak di rumah. Sementara daging kurban sepenuhnya dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan ya. Untuk petunjuk ya, bacalah studi kasus di atas dengan sama, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut secara lengkap dan jelas, diskusikan hasilnya dalam kelompok, kemudian presentasikan di depan kelas ya. Bagi kelompok dulu ya, untuk kelompok 1 ya, kelompok 1 untuk baris yang nomor 1 ya, baris ke-1 ya. Untuk kelompok 2 ya, baris yang kedua ya. Untuk kelompok 3, baris yang ke-3. Untuk kelompok 4, baris yang ke-4 ya. Paham ya? Paham. Untuk selanjutnya Pak Guru bagikan LKPD-nya.
silakan ya untuk duduk sesuai formasi kelompoknya masing-masing untuk jangan lupa ditulis ya kelompok berapa, terus nama ya, nama anggota. Kelompok 2 sudah ya? Kelompok 3? Ya. Kelompok 4? Ya. Silakan kalau sudah untuk dipresentasikan di depan kelas ya. Untuk kelompok 1, ayo sudah siap? Untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang. Saya sendiri Lailatul Jannah sebagai moderator, ada Intan sebagai pemateri 1, Budi sebagai pemateri 2, dan Irul sebagai pemateri 3. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bagaimana rasa bersyukur dengan akikah, peduli sesama dengan berkorban. Saya persilakan pemateri 1 untuk menjelaskan. 1. Apa perbedaan antara penyembelihan hewan untuk akikah dan kurban? Akikah adalah bentuk rasa syukur atas kelahiran anak, sedangkan kurban adalah bentuk ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah saat Idul Adha. Terima kasih kepada pemateri 1. Saya persilakan pemateri 2 untuk menjelaskan. 2. Mengapa orang tua Aci melakukan akikah untuk adik dari laki-lakinya? Karena sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah atas kehadiran anak mereka dan mereka untuk menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 3. Apa makna bersyukur yang ditunjukkan oleh keluarga Aci melalui akikah? Mengakui nikmat Allah dengan kehadiran anak, menjalankan sunnah Rasulullah sebagai bentuk ketaatan. Terima kasih kepada pemateri 2. Saya persilakan pemateri 3 untuk menjelaskan. 4. Bagaimana bentuk kepedulian sosial yang ditunjukkan keluarga adik melalui kurban? Membagikan daging kurban kepada tetangga, fakir miskin dan yang membutuhkan. Meningkatkan solidaritas sosial karena kurban menjadi momen berbagi rezeki dengan sesama. 5. Apa saja syarat dan tata cara menyembelihkan hewan Islam yang kami ketahui? Hewan harus sehat, tidak cacat. Usia hewan sesuai ketentuan, misal kambing minimal 1 tahun, sapi minimal 2 tahun. Tata cara penyembelihan: 1. Menghadapkan hewan ke arah kiblat. 2. Membaca basmalah dan al-Qur'an. 3. Menyembelih dengan alat tajam. 4. Tidak menyembelih hewan. 5. Membaca doa dan niat. Terima kasih kepada pemateri 3. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Apakah ada yang mau bertanya? Silakan untuk mereka untuk bertanya. Terima kasih atas waktunya untuk bertanya. Bagaimana tata cara penyembelihan hewan secara Islami? Bagaimana tata cara penyembelihan hewan secara Islami? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Yang pertama, menghadapkan hewan ke arah kiblat. Yang kedua, membaca basmalah dan takbir. Yang ketiga, menyembelih dengan alat tajam. Yang keempat, tidak menyakiti hewan. Yang kelima, membaca doa dan niat. Apakah Mbak Yuka sudah puas? Apakah ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Ya, selanjutnya Bapak boleh bertanya.
Apa perbedaan dari akikah dan daging belajar? Apa perbedaan Daging akikah dan daging akikah dan daging kurban? Baik, kami minta waktunya sebentar untuk berdiskusi. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Akikah dagingnya dimasak dulu lalu dibagikan, sedangkan kurban dagingnya dibagikan dalam keadaan besar. Apakah Bapak sudah puas? Apakah ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada yang mau bertanya lagi, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok ya. Terima kasih untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4 yang sudah mempresentasikan diskusi kelompoknya ya. Untuk selanjutnya untuk kesimpulan ya, presentasi atau diskusi pada pagi hari ini ya, semuanya sudah interaktif, saling bertanya ya. Pak Guru ingin menggarisbawahi bahwa tadi ya ada perbedaan ya antara penyembelihan hewan untuk akad dan kurban ya, terutama dari segi waktu ya. Waktu kalau akikah itu dilaksanakan ketika 7 hari kelahiran anak. Ada kesulitan yang dihadapi dalam pertemuan pembelajaran bersyukur dengan akikah menulis sama dengan kurban? Apakah kalian ya dalam pembelajaran ini telah di saat pertemuan kali ini sudah menguasai atau belum? Apa manfaat yang kalian ambil dari materi ini? Banyak ya. Ya, jadi mengetahui bagaimana tata cara akikah dan berkurban. Bagaimana untuk pembelajaran pada pagi hari ini? Ya. Untuk pertemuan yang selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang mengapresiasi ya peradaban Bani Usmani ya. Marilah untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Silakan untuk ketua kelas atau salah satu untuk doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Memberi salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.